Mohon perhatiannya kepada peserta drama proposal. Seluruhnya, yang arahkan. Tidak, kita balik. Arahkan. Ya, mohon perhatian seluruhnya. Ya. Masing barisan. Pendahuluan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Iya. Istirahat. Iman. Mohon perhatian, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87 tingkat Kota Bandung tahun 2015 dimulai. Wali Kota Bandung bertindak selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan pasukan. Ada inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87 tingkat Kota Bandung. Siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh Paskibra Kota Bandung diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Korps Musik dipimpin Komandan Upacara. Langkah tegak padamu. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan. Di tempat. Right. Santai. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Terus.
Tutup. Formasi. Jalan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita, menghaturkan doa kepada seluruh pahlawan, terutama para pemuda-pemuda di era perjuangan kemerdekaan yang telah mendahului kita membela negeri ini dengan darah dan air mata. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Siap? Laksanakan. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Japa, Yong Semanat Rebon, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yong Islamated Bond, Yong Batak, Yong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pembukaan rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sungguhnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar kesatuannya, kemauan, sejarah bahasa, hukum adat, dan pendidikan kemampuan, dan mengeluarkan pengharapan supaya keputusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik kanan. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan lagu Bangun Pemudi Pemuda oleh paduan suara.
Hadirin tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87 tahun 2015. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih patut kita sampaikan kepada para tokoh pemuda yang pada tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda Nusantara untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pemuda-pemudi harapan bangsa. Peringatan Sumpah Pemuda yang ke-87 mengambil tema Revolusi Mental untuk Kebangkitan Pemuda menuju aksi satu untuk bumi. Tema ini didasari atas keprihatinan yang mendalam terhadap dua hal. Yang pertama, kita disuguhi oleh fenomena baru tentang berubahnya pola realisasi kemasyarakatan akibat arus modernisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua. Satu sisi yang memberi jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan skill. Namun dalam sisi lain membawa dampak negatif. Informasi-informasi yang bersifat destruktif, mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya tanpa dapat kita bendung dengan baik. Lahir generasi baru yang memiliki pola pikir serba cepat, serba instan, lintas batas, dan cenderung individualistik dan pragmatik. Betapa sering akhir-akhir ini kita disuguhkan oleh kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan yang melibatkan anak-anak muda kita. Setelah ditelusuri, kasus-kasus tersebut bermula dari interaksi di sosial media. Sosial media telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, dan lintas agama. Interaksi mereka di sosial media berjalan real-time 24 jam. Tidak mudah bagi orang tua, guru, dan lembaga pendidikan, termasuk negara untuk dapat mengontrolnya. Disinilah gerakan revolusi mental yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menemukan relevansinya. Hanya dengan pembangunan karakter, kita bisa kuat, tangguh, dan kokoh menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi. Melalui gerakan revolusi mental, kita berharap para pemuda Indonesia memiliki kemandirian untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik secara jernih sesuai dengan akal sehat mereka, tanpa harus tergantung dari kehadiran orang tua maupun negara di sampingnya. Sudah bukan eranya lagi pemuda diawasi, dikekang, apalagi berintimidasi. Saat kita memberikan pendampingan, fasilitasi, dan motivasi kepada mereka untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Keprihatinan kedua adalah terkait fenomena pengelolaan sumber daya alam yang belum sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Sebagai negara tropis, Indonesia menjadi tumpuan dunia untuk menjaga keseimbangan iklim melalui pasokan oksigen. Namun hari ini, justru kita menjadi negara yang menyumbang polusi terbesar di kawasan Asia Tenggara melalui kabut asap. Kita sendiri sudah merasakan dampaknya cukup lama. Dampak kesehatan adalah yang paling nyata. Selanjutnya dampak perekonomian akibat sistem transportasi yang tidak bisa berjalan dengan baik. Kita semua patut mengapresiasi dan meneladani langkah-langkah yang telah diambil oleh Presiden Republik Indonesia dalam menanggulangi musibah kabut asap. Beliau memimpin langsung penanggulangan bencana kabut asap sampai turun sendiri ke titik-titik api di sejumlah wilayah. Sungguh, tindakan seorang pemimpin yang patut kita banggakan dan kita teladani. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya menggugah semangat kepeloporan pemuda untuk mengambil bagian dalam penanggulangan musibah kabut asap, khususnya dan juga gerakan menjaga keseimbangan iklim melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Salah satu ikrar penting dalam Sumpah Pemuda 1928 adalah satu tanah air Indonesia. Poin ini memberikan tekanan yang sangat kuat kepada para pemuda akan pentingnya menjaga tanah dan air sebagai bagian penting dari komponen bumi yang kita pijak demi keberlangsungan masa depan generasi penerus kita.
Sebagai umat beragama, saya yakini semua agama mengajarkan hal yang sama tentang betapa pentingnya menjaga dan melestarikan bumi dengan menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya. Hukum alam itu nyata, karena ia adalah sunatullah atau kehendak Tuhan. Bumi tidak akan pernah merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Manusialah pelakunya. Bencana alam yang terjadi sebagian besar karena ulah manusia. Dalam agama Islam disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itulah pada kesempatan ini dengan tema Sumpah Pemuda Satu Bumi, saya mengajak pemuda Indonesia menjadi khalifah fil ard atau pemimpin bumi yang baik, adil dan bertanggung jawab. Hanya dengan menjaga dan merawatnya kita bisa menjaga keberlangsungan bumi hingga masa yang akan datang seiring dengan pembangunan peradaban kita. Hadirin, upacara yang kami hormati, khususnya para pemuda yang kita banggakan, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 membuat kita bangga bahwa pemuda Indonesia telah mengawali sebuah perubahan besar untuk negeri kita ini. Tekad dan keberanian pemuda telah menginspirasi dan menguatkan persatuan dan persatuan bangsa jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dideklarasikan. Sungguh, sebuah momentum sejarah yang patut untuk terus kita kenang, kita refleksikan, kita pelajari, kita teladani, dan kita semaikan spiritnya demi kebangkitan para pemuda Indonesia. Mereka, para pemuda itu tidak mempedulikan apa latar belakang agama, suku, ras, golongan. Mereka hanya peduli dengan satu identitas, yaitu Indonesia. Hadirin yang saya hormati dan pemuda-pemudi yang saya banggakan, negara kita yang tercinta ini sedang mendapatkan bonus yang tidak semua negara dapatkan. Indonesia mendapatkan bonus demografi, di mana penduduk dengan umur produktif sangat besar, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Hal ini memberikan keuntungan bagi kita, terutama untuk mempersiapkan strategi menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Apabila dikaitkan antara bonus demografi dan masyarakat ekonomi ASEAN, maka pemuda Indonesia berpeluang besar menguasai pasar ASEAN. Peluang tersebut tercermin dalam catatan Badan Pusat Statistik 2013 menyebutkan bahwa usia produktif atau angkatan kerja Indonesia sebanyak 118 juta orang. Angka tersebut tentu unggul dibanding negara ASEAN lainnya. Setidaknya Indonesia memiliki perbandingan 28/100 yang berarti Indonesia memiliki 38% usia produktif dari jumlah penduduk ASEAN. Hadirin sekalian yang saya hormati dan pemuda-pemudi harapan bangsa. Akhirnya, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-87. Melalui revolusi mental pemuda, kita harapkan lahir generasi muda Indonesia yang tangguh, berkarakter, mandiri, dan rela berjuang untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Rela berkorban, menanggalkan ego sukunya, ego agamanya, ego kedaerahan, ego kelompok, dan ego pribadinya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu Indonesia, seperti yang pernah dilakukan oleh pemuda-pemuda pendahulu kita. Inilah tanah air kita, inilah bumi kita, inilah masa depan kita. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober 2015, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam semoga Engkau curahkan atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kami dalam meneladani sikap kepahlawanan dan semangat kebangsaan mewujudkan persatuan kejayaan Indonesia. Telah banyak para pendahulu kami, generasi demi generasi, berbuat untuk mencapai cita-cita mulia itu. Terimalah dharma bakti mereka. Engkau Maha Adil, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun. Kami ingin memperbaiki mentalitas dan perilaku pemuda. Kami ingin pemuda berhias dengan perilaku mulia. Kami ingin perilaku mulia menjadi penyempurna kompetensi. Kami ingin menghimpun peduli dan aksi untuk satu bumi.
aksi yang memakmurkan bumi secara lestari dan harmoni dalam alam semesta raya. Eratkan persaudaraan kami hingga menghasilkan kekuatan dahsyat untuk membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami rajut menjadi merjai kekuatan membangun kejayaan bangsa. Berikanlah kepada kami dan para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, mata hati kami yang jernih dan tajam, kesabaran yang membaca, kerendahan hati dan keikhlasan dalam bekerja. Jika Engkau berkehendak, tidak ada yang mampu menolak. Jika Engkau menolak, tidak ada yang mampu mendatangkan. Keberhasilan yang kami capai hanyalah anugerah dari-Mu. Ya Allah, masukkanlah kami dalam hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Engkau Maha Kuat, Maha Hidup, Maha berdiri sendiri, Maha melindungi. Kami hanya berlindung kepada-Mu dari gangguan musuh-musuh kami, baik yang tampak, samar-samar, bahkan yang tidak nampak. Cerai-beraikan kekuatan mereka dan lemahkan tipu daya mereka, dan Engkau menenangkan kami. Ya Allah, Engkau pemilik waktu. Sebelum ajal kepastian-Mu menjemput kami, perkenankan kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, budaya saing dan mencintai tanah air. Mereka rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Mereka lebih suka memberi daripada meminta. Mereka menjunjung tinggi jasa dan pengorbanan para pendahulu mereka. Mereka hidup dalam sebuah negara yang thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan dibubarkan. Pasukan dibubarkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Upacara pokok selesai. Inspektur upacara berkenan duduk di kursi undangan. Pasukan diistirahatkan. Mahasiswa dan juga hasil dialog kepemudaan yang dalamnya berisi tentang hak kaum difabel dan juga persatuan dengan visi Kota Bandung sebagai kota hantu. Sini Pak, sini. Sebelah sini. Nah, untuk fotografernya dalam satu zona itu Dan selanjutnya, salam dulu. penyerahan alat kebersihan untuk aksi pemuda peduli lingkungan dari Wali Kota Bandung kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Udah jadi jelema. Mereka itu step 48 tahun nih. Sekarang ke atas. Saya hormat saja. Pak, Baik, penyerahan selesai. Kami persilakan hadirin undangan untuk dapat kembali ke tempat. Presidennya. Iya. Mohon pada awak media untuk dapat kembali ke tempat. Ya, tadi saya akan membacakan pidato menteri. Pidato menteri ini menitipkan dua hal, bahwa di zaman sekarang yang relevan ada dua problem yang harus disikapi. Satu, masalah komunikasi. Kalau zaman dulu tuh kan bagaimana mencari informasi, sekarang kan bagaimana memilah informasi. Jadi Pak Menteri Pemuda Olahraga menekankan tentang sosial media.
bahwa bahayanya sosial media jika tidak digunakan dengan kedewasaan akan menjadi destruktif ya. Tapi kalau digunakan dengan kedewasaan akan menjadi alat perekat kesatuan Indonesia. Jadi menekankan agar pemuda sekarang pergunakan kemudahan-kemudahan teknologi ini untuk mempersatukan Indonesia, bukan untuk mencari masalah-masalah yang tidak perlu. Kedua, menekankan agar kita pemuda mempunyai peran aktif dalam masalah bangsa, khususnya yang sekarang relevan adalah masalah bencana asap. Jadi nanti saya koordinasikan dengan Pak Kadispora, setelah uang bobotoh itu terkumpul, saya punya target sekitar 500 juta rupiah, kita akan kirimkan pemuda-pemuda yang sudah terbiasa untuk mengirimkan bantuan ke Sumatera dan Kalimantan. Kira-kira itu. Tapi secara umum, jadilah pemuda pencari solusi, bukan pemuda yang hanya berkomen-komen atau mencaci maki.